di tempat tertinggi di bumi, di mana udara begitu tipis hingga membuat pikiran manusia perlahan kehilangan kesadaran. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Anehnya, banyak pendaki justru mendengar bisikan, melihat sosok, bahkan merasa ditemani oleh sesuatu yang tak kasat mata. Gunung Everest bukan hanya sekadar medan ekstrem yang menantang batas fisik. Ia juga menyimpan misteri yang membuat logika manusia seakan runtuh, tak berdaya. Siapkan dirimu, karena kita akan mengungkap sisi lain Everest yang jarang diceritakan. Gunung Everest, atap dunia dengan ketinggian lebih dari 8.800 meter di atas permukaan laut. Di atas ketinggian tertentu, tepatnya di atas 8.000 meter, tubuh manusia perlahan-lahan mati. Oksigen sangat tipis, tekanan udara ekstrem, dan suhu bisa anjlok hingga puluhan derajat di bawah nol. Area ini dijuluki sebagai Death Zone atau zona kematian. Disinilah batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Tapi, bukan hanya kecelakaan fisik yang menjadi ancaman. Di zona inilah banyak sekali kejadian aneh dilaporkan, pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan oleh sains dan akal sehat. Para pendaki yang selamat membawa pulang cerita yang lebih mengerikan dari sekadar badai salju atau longsoran es. Mereka membawa pulang cerita tentang dunia lain. Salah satu fenomena paling umum dan paling membingungkan yang dialami pendaki di ketinggian ekstrem adalah perasaan ditemani oleh seseorang. Banyak pendaki dari berbagai negara dan latar belakang menceritakan pengalaman yang sangat mirip. Mereka merasa tidak sendirian. Mereka melihat bayangan bergerak di sudut mata, mendengar langkah kaki lain di belakang mereka, padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan, ada yang mengaku diajak berbicara oleh sosok tak terlihat. Fenomena ini secara psikologis dikenal sebagai Third Man Syndrome atau sindrom orang ketiga. Para ilmuwan mencoba menjelaskannya sebagai respons otak terhadap stres ekstrem, hipoksia, dan kelelahan. Otak seolah menciptakan teman untuk membantu kita bertahan. Tapi jangan aneh, pengalaman para pendaki ini seringkali sangat mirip. Seolah mereka bertemu dengan entitas yang sama. Apakah ini benar-benar sekadar halusinasi kolektif? Atau memang ada sosok pendamping yang berkeliaran di puncak dunia, menemani para penantang maut? Kengerian di Everest tidak berhenti sampai di situ. Di sepanjang jalur pendakian, terutama di dalam zona kematian, terbaring jasad para pendaki yang gagal mencapai puncak atau turun dengan selamat. Karena evakuasi dari ketinggian tersebut sangat sulit dan berbahaya, banyak jasad dibiarkan membeku abadi di tempat mereka terjatuh. Jasad-jasad ini, seiring waktu, justru menjadi penanda jalur bagi pendaki lain. Beberapa bahkan diberi nama panggilan, seperti Green Boots, jasad seorang pendaki dengan sepatu bot hijau cerah yang terbaring di sebuah gua kecil. Atau Sleeping Beauty, jasad seorang pendaki wanita yang tampak seolah sedang tertidur pulas di atas salju. Para pendaki yang melintasi jalur ini setiap tahunnya melewati pemandangan yang mengerikan ini. Namun, beberapa dari mereka melaporkan sesuatu yang lebih aneh. Mereka mengaku melihat miat-miat ini seolah bergerak atau posisinya berubah dari pendakian sebelumnya. Tentu, pergerakan gletser atau longsoran salju kecil bisa saja menjadi penyebabnya. Tapi ada juga yang bersumpah melihat kepala Green Boots menoleh, atau tangannya berpindah posisi tanpa ada sebab yang jelas. Apakah ini hanya ilusi mata yang lelah dan kekurangan oksigen? Atau ada sesuatu yang jauh lebih misterius terjadi pada mereka yang telah menjadi bagian dari gunung itu sendiri? Jauh sebelum pendaki modern datang, Everest sudah menjadi rumah bagi legenda yang jauh lebih tua. Selama berabad-abad, penduduk lokal Himalaya menceritakan kisah tentang Yeti, makhluk misterius mirip kera raksasa yang disebut sebagai penjaga gunung. Cerita ini dianggap mitos, hingga para pendaki barat mulai melaporkan penemuan jejak kaki misterius di salju. Jejak kaki ini sangat besar, jauh lebih besar dari jejak kaki manusia normal, bahkan dengan sepatu bot sekalipun. Polanya rapi dan terlihat jelas di hamparan salju yang belum terjamah. Penjelajah terkenal Eric Shipton pada tahun 1951 berhasil memotret jejak kaki raksasa ini. Sebuah foto yang menjadi ikonik dan memicu perburuan Yeti di seluruh dunia. Hingga hari ini, tidak ada bukti fisik pasti tentang keberadaan Yeti.
Tapi jejak-jejak aneh itu terus dilaporkan dari waktu ke waktu, dan tidak ada penjelasan final yang memuaskan. Apakah itu hanya jejak beruang yang meleleh dan membesar karena matahari? Atau memang ada makhluk tak dikenal yang mengawasi setiap langkah para pendaki? Dari kejauhan, tentu saja, sains punya jawaban untuk banyak fenomena ini. Kombinasi dari kekurangan oksigen parah atau hipoksia, suhu yang sangat dingin, kelelahan fisik, dan tekanan mental yang luar biasa, memang bisa memicu halusinasi berat. Otak yang tidak mendapatkan cukup oksigen bisa menciptakan gambar, suara, dan sensasi yang terasa sangat nyata. Ini penjelasan yang logis, tapi ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa cerita-cerita dari berbagai pendaki yang tidak saling kenal, dari era yang berbeda, bisa begitu seragam? Mengapa sosok yang mereka lihat, suara yang mereka dengar, dan perasaan ditemani yang mereka alami, hampir selalu sama? Disinilah batas antara sains dan misteri menjadi kabur. Ketika penjelasan logis terasa kurang cukup untuk mencakup kesamaan pola pengalaman mistis ini, disitulah misteri yang sesungguhnya dimulai. Bagi masyarakat Sherpa, suku asli yang telah hidup di kaki Himalaya selama berabad-abad, Everest bukanlah sekadar tumpukan batu dan es. Mereka menyebutnya Chomolungma, yang berarti Ibu Dewi Dunia. Bagi mereka, gunung ini adalah tempat suci yang hidup, dihuni oleh roh-roh dan dewa-dewi penjaga yang harus dihormati. Itulah mengapa, sebelum setiap ekspedisi pendakian dimulai, selalu diadakan upacara puja. Sebuah ritual untuk memohon izin dan restu dari para penjaga gunung. Mereka percaya, para pendaki yang mengabaikan tradisi ini, yang datang dengan arogansi dan tidak menunjukkan rasa hormat, akan mendapat peringatan. Peringatan ini bisa datang dalam bentuk cuaca buruk yang tiba-tiba, peralatan yang rusak secara misterius, atau bahkan firasat buruk yang menghantui. Bagi orang Sherpa, kejadian-kejadian aneh di gunung bukanlah halusinasi, melainkan komunikasi dari dunia lain. Banyak sekali kisah tragis di Everest yang didahului oleh firasat atau pertanda aneh. Ada pendaki yang melaporkan mendengar suara jelas di kepalanya yang menyuruhnya untuk berhenti dan berbalik, padahal kondisi cuaca saat itu cerah dan tubuhnya masih merasa kuat. Karena ambisi untuk mencapai puncak sudah begitu besar, mereka seringkali mengabaikan suara itu, menganggapnya hanya sebagai tanda kelemahan atau keraguan. Namun, beberapa jam kemudian, tragedi terjadi. Badai datang entah dari mana, tabung oksigen tiba-tiba habis, atau mereka tersesat di jalur yang seharusnya sudah mereka kenal. Nyawa mereka pun melayang, hanya beberapa langkah dari tujuan. Apakah ini semua hanya kebetulan yang tragis? Atau firasat itu adalah sebuah peringatan terakhir yang datang terlambat untuk didengarkan? Di tempat di mana keputusan sepersekian detik bisa menentukan hidup dan mati, sebuah bisikan bisa jadi adalah hal yang paling berharga. Pada akhirnya, Gunung Everest mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Manusia mungkin bisa menaklukkan alam dengan teknologi canggih, peralatan super kuat, dan persiapan matang. Kita bisa mencapai titik tertinggi di planet ini, tapi kita belum tentu bisa memahami seluruh rahasia yang disimpannya. Di puncak dunia, di antara awan dan keheningan abadi, mungkin manusia bukanlah tamu utama. Mungkin kita hanyalah pengunjung yang diizinkan lewat. Atau mungkin juga tidak. Everest tetap menyimpan misterinya. Sebuah pengingat abadi tentang betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam semesta. Jika kamu suka kisah misteri ekstrim dan kejadian-kejadian tak masuk akal seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Menurut kamu, kejadian mistis di Everest itu murni halusinasi akibat kondisi ekstrem? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar menjaga gunung itu? Sampai jumpa di penelusuran misteri dunia berikutnya.